Selamat pagi anakku sekalian yang hebat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat blog. Nah, sebelum kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat blog, baiknya kita pahami terlebih dahulu blog itu apa. Blog adalah singkatan dari weblog yang artinya jenis situs web yang menyerupai tulisan-tulisan pada halaman web. Biasanya disusun, diurutkan secara kronologis atau waktu kejadian, mulai dari postingan yang terbaru yang berada di bagian atas, halaman utama, atau halaman depan, atau homepage yang diikuti postingan paling lama di bawahnya. Adapun alamat, ya, alamat atau alamat domain atau penyedia atau hosting atau perusahaan yang menyediakan pembuatan blog ini atau website pribadi ini. Ada beberapa di antaranya itu yang paling banyak digunakan itu adalah yang pertama adalah blogger.com. Nah, ini yang paling banyak digunakan adalah blogger.com. Kemudian yang kedua adalah wordpress.com, yang ketiga adalah Google Site. Nah, yang paling banyak menawarkan versi gratis adalah blogger.com dan Google Site, ya. Kemudian berikutnya adalah WordPress. Namun walaupun mereka menyediakan versi gratis, ada kalanya mereka juga menawarkan yang versi premium ya pada kita dengan ya tentunya dengan fasilitas atau kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan yang versi gratis. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja kita menuju langkah berikutnya yaitu bagaimana cara membuat blog ya. Kita mulai saja dengan kita akan membuat menggunakan alamat blogger.com ya. Kita masuk ke browser ya. Kita buka browsernya, kita bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox, kita bisa menggunakan apa namanya itu yang lain-lain, Safari ataupun yang lain ya. Baik, kita akan gunakan yang Google Chrome aja ya. Kita ketikkan di sini pada URL-nya blogger.com ya. Blogger.com ya. Kemudian kita akan dibawa ke homepage atau halaman pertama dari blogger.com ini ya, hosting penyedia web pribadi gratis ini. Nah, di sini ada dua tombol. Tombol yang pertama itu adalah create your blog. Create your blog ini digunakan apabila kita tidak memiliki alamat blog atau kita belum memiliki blog, kita ditawarkan untuk membuat blog di sini dengan mengklik create your blog. Kemudian yang atas ini adalah sign in. Jadi apabila kita sudah pernah membuat blog, kita tinggal klik aja di sini sign in. Tentunya kita harus memiliki yang namanya email karena email ini akan kita daftarkan sebagai akun ya, akun pada blogger ini nantinya. Kemudian untuk loginnya kita biasanya menggunakan alamat email kita, kemudian password yang kita gunakan untuk email kita masukkan. Namun sebelum itu email yang kita miliki harus kita daftarkan dulu ya untuk melakukan proses pengelolaan lebih lanjut pada halaman blogger ini. Oke, langsung aja anak sekalian kita pilih create your blog. Nah, anak-anak sekalian, kalau misalkan di sini ada saya memiliki banyak apa namanya itu akun ya, akun email. Tentunya kalau kalian email kalian sudah didaftarkan, kalian tidak perlu mendaftar lagi anak-anak sekalian. Nah, untuk email yang belum didaftarkan, ya bisa kalian coba. Tapi kalau sudah didaftarkan, lebih baik langsung kalian menggunakan menu sign in. Karena saya ini untuk pembelajaran, maka kita pilihkan akun yang belum didaftarkan ke blogger. Oke, kita coba satu akun ini ya, MND Muklis ini akan kita gunakan sebagai akun untuk mendaftarkan ke blogger.com. Kita klik ini. Oke, anak-anakku sekalian, langsung di sini kita tawarkan karena tadi saya sudah memasukkan apa ya namanya passwordnya. Seandainya ini kondisinya
Karena ini masih posisi sign in, coba kita daftar ulang ya. Create your blog. Kita pilih yang akun yang paling terakhir ini, @mdmuklis ini, untuk mendaftarkan ke membuat blog baru. Kita masukkan passwordnya. Password apa yang kita gunakan? Password yang digunakan adalah password yang kita gunakan untuk login ke email. Ya. Kita masukkan di sini. Kalau kita sudah mendaftarkan alamat email kita, langkah yang kedua adalah memasukkan password. Langkah ketiga adalah kita akan memberikan nama untuk blog kita, ya. Namanya yaitu misalnya kita buat blog web pribadi Muhammad Muklis, misalkan seperti itu ya. Oke, nah yang ini anak sekalian, langkah yang keempat ini, choose a URL for your blog. Kita harus menentukan sebuah alamat yang nantinya kita gunakan untuk mengakses halaman-halaman web atau blog kita nantinya. Ini yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami betul, ya. Ini adalah sebagai alamat untuk memanggil blog kita nantinya. Tolong pastikan alamat yang sesuai untuk kalian, anakku sekalian. Tentunya kalau bisa kalian menggunakan nama asli kalian sendiri, jangan menggunakan identitas yang lain atau nama-nama orang lain. Gunakan alamat nama sendiri. Kalau misalkan nama sendiri tertolak, berarti ada yang menggunakan dengan nama yang sama. Kita tambahkan karakter ataupun angka di belakangnya. Ya, misalkan saya akan coba membuat sesuai dengan nama saya sendiri. Coba kita daftarkan. Apakah ada ini? Sorry, this blog address is not available. Berarti ada orang lain yang sudah menggunakan alamat ini. Coba saya gunakan underscore. Ternyata masih ada yang menggunakan. Coba kita tambahkan Z di belakangnya. Nah, ternyata alamat blog dengan nama Muhlis Z ini, ini kan masih mendekati nama saya. Ini berarti belum ada yang pakai sama sekali. Kenapa saya menggunakan hanya menambahkan Z? Ya, Muklis. Nah, ini kan bahasa klis, masih satu voice ya, satu kata. Jadi lebih mendekati dengan nama saya. Kalau misalkan saya tambahkan dengan angka kayak gini kan kelihatan kurang bagus ya. Nah, kalau bisa seperti ini, saya akan gunakan nama seperti ini. Karena berhubung ada yang pakai, coba kita tambahkan seperti tadi. Nah, ini ternyata belum ada yang pakai. Berarti saya untuk lebih mudah mengingatnya, saya akan menggunakan nama ini. Oke, langsung kita klik next. Tadi diingat bahwasannya tadi itu nama saya adalah Muklis, ya. Konfirmasi your display name, ya, nama saya. Saya konfirmasikan Muhammad Muklis, ya. Oke, kita klik finish. Oke, nah, anak-anakku sekalian, kita sudah berada di halaman ini ya, masuk ke halaman blog. Nah, kalau sudah kita masuk ke halaman blog, anak-anak sekalian, kita bisa memasukkan berita-berita atau informasi-informasi terkait apapun anak sekalian, atau kalian bisa membuat suatu karya atau tulisan. Nantinya kalian bisa untuk membuat suatu karya, kalian itu bisa mengklik post ini anak sekalian. Jika informasinya bersifat statis dalam bentuk halaman, kita menggunakan page. Namun kalau informasinya bersifat dinamis, sewaktu-waktu berubah, jadi istilahnya tidak tetap, kita gunakan push. Nah, coba kita klik push, ternyata di push ini tidak ada satupun informasi. Nah, kita akan membuat berita di sini, kita klik new post. Caranya kita klik new post, ya. Nah, di sini saya akan membuat berita terkait dengan makanan. Coba saya akan membuat artikel makanan, menu makanan yang sehat untuk dikonsumsi, misalkan. Nah, ini akan kita buat judul. Saya perbesar di sini anak sekalian.
Untuk mengatur ukuran hurufnya ini ya sama seperti halnya pengolah angka ya, kita gunakan hurufnya ini. Ini adalah pilihan hurufnya. Untuk mengatur besar hurufnya ini ada medium, ada large ya. Oke, kita tengahkan. Center, bisa kita tebalkan anak sekalian ya. Nah, untuk isinya anak sekalian bisa kita atur ulang ya. Kita buat small ya. Ya, hurufnya sama, kita samakan. Nah, misalkan kita akan mengolah atau mengambil informasi dari halaman-halaman yang lain, ataupun kita bisa ngetik sendiri. Alangkah lebih baiknya kita ngetik sendiri, karena ini adalah sebagai contoh saja. Makanan sehat dan bergizi adalah, nah kita cari, coba kita ambil potongan-potongan ya. Nah, ini kita ambil, kemudian kita tambahkan di sini ya. Oke, anak sekalian, di sini kita buat justify rata kanan, rata kiri, rata kanan, rata kiri. Kemudian mungkin ukurannya kalau terlalu besar kita kecilkan, kita buat smallest ya. Oh, terlalu kecil ya. Kita buat yang small. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu anak-anakku sekalian, kita tambahkan ciri nutrisi apa saja yang terkandung dalam makanan sehat. Oke. Nah, ini kita ambil misalkan kita ambil di sini anak sekalian. Nah, ini misalkan kita copy ya. Kemudian kita pastikan di sini, atau perlu nanti kita tambahkan teks secara manual ya, bisa di sini anak sekalian. Nah, kita teksnya kita buat small. Nah, seperti itu ya. Nah, tentunya kalau kita ingin menambahkan gambar anak sekalian, misalnya kita ambil gambar ini tadi ya. Kita kopikan gambarnya, save image ya. Kita letakkan di download. Nutrisi makanan. Oke. Caranya bagaimana kita memasukkan gambar di sini? Mudah sekali. Kita ambil di sana namanya insert image ya. Upload to your computer. Nah, kita misalnya gambar sudah ada di lokal komputer kita, tinggal kita upload ya. Tadi lokasinya ada di download. Nah, ini kita ambil, kita open ya. Nah, kita tunggu sesaat. Nah, ini anakku sekalian, gambar sudah terupload di sini. Tinggal kita atur posisinya gambar ini di mana. Kalau misalnya ingin kita tempatkan di sebelah kiri, ya kita geser ke kiri, ya seperti itu ya. Oke, anak-anak sekalian, mungkin kita tambahkan misalkan teks baru, misalnya contoh makanan yang mengandung protein, ya. Contoh makanan yang mengandung protein. Nah, ini contoh. Ini adalah kelompok makanan yang mengandung protein, ya. Oke. Oke, kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian kita atur ukurannya smallest ya. Smallest ya. Small ya. Kemudian kita klik ini biasanya di sini ada pengaturannya ya. Oke, kita pelajari lebih lanjut nantinya untuk pengaturan teksnya ini ya. Karena teks ini bisa mengelilingi image atau bisa ada di depan ataupun di belakangnya ya. Oke.
Selanjutnya ini adalah fungsi protein. Nah, ini adalah macam-macam makanan yang mengandung protein. Ya, kita tambahkan misalnya fungsi protein apa? Protein bagi tubuh. Nah, fungsi protein bagi tubuh adalah ini ya. Oke. Jadi kita bisa ambil comot, tinggal kita tambahkan nantinya. Nah, ini merupakan sebuah karya nantinya ya. Oke, anak sekalian, nah seperti itu kita buat ratakan rata kiri biar terlihat rapi ya. Nah, berikutnya adalah contoh karbohidrat. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, kita ambil di sini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, apa saja makanan yang mengandung karbohidrat? Nah, kita ambil contohnya di sini. Ini adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, tambahkan di sini apa fungsi karbohidrat? Nah, kita tambahkan fungsi karbohidrat bagi tubuh. Fungsi karbohidrat bagi tubuh. Ya, oke. Kita ambil. Nah, kita ambil. Ini kita copy ya. Nah, nah ini kemudian kita atur kembali ya. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, seperti itu anak sekalian. Nah, kalau misalkan ini masih ada lagi tambahannya banyak fungsi macam-macam vitamin itu apa, fungsi vitamin bagi tubuh itu apa, sehingga nantinya kalau kita buat, kita susun sedemikian rupa maka akan menghasilkan sebuah karya. Karya apakah? Yaitu karya sebuah artikel yang bisa dibaca dan dipahami oleh orang. Nah, oke, nanti kita simpan, kita publish ya. Kita publish, anak sekalian confirm ya. Publish itu kita tampilkan, kita publish atau kita tampilkan ke pihak umum ya. Oke, ini ada sudah satu ya, makanan yang sehat dikonsumsi. Nah, ini bagaimanakah cara melihatnya? Nah, ini untuk melihatnya ini anakku sekalian, tinggal klik ini aja, lihat tampilannya nanti ya. Seperti apakah tampilannya? Nah, tampilannya nanti seperti ini anak sekalian ya. Nah, ini jadinya seperti ini anak sekalian. Oke, coba anak sekalian kita log out, sign out dulu ya. Oke, kita keluar dulu dari ini, dari blog ini anak sekalian. Nah, oke, kita coba kita panggil ya sesuai dengan nama saya tadi, Muklis Z, yang gitu ya, Z blogspot.com ya, blogspot.com. Nah, maka akan muncul seperti ini anak-anak sekalian nantinya ya. Ini adalah tampilan blog saya. Jadi kalau ingin melihat secara maksimal adalah seperti ini anak-anak sekalian. Nah, nanti halaman-halaman ini nantinya bisa kita edit, kita atur sedemikian rupa sehingga lebih menarik ya. Oke, anak sekalian, kita coba atur kembali. Nah, untuk mengatur kembali bagaimana? Ya, kita panggil aja, kita masuk lagi ke alamat tadi, blogger.com ya. Blogger.com, kemudian kita sign in ya. Jangan lupa alamat email kita tadi kita sign in ya menggunakan MMD ini ya. Jangan lupa passwordnya juga. Nah, ini kan anak sekalian, kita sudah punya satu berita anak sekalian. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubah tampilannya? Kita klik tema ini ya. Jadi temanya ini bisa kita ubah sesuai dengan apa yang kita sukai. Misalkan tadi itu adalah yang aktif itu ini konten polite. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya akan kita rubah. Saya sukanya ini ya,
yang tampilannya seperti ini ya. Bisa tidak yang light? Ya, kita coba aja. Nah, kita klik tadi, kemudian kita apply ya. Apply itu maksudnya kita siap untuk menggunakan. Nah, ini. Kalau ini customize ini akan melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Coba langsung kita preview aja hasilnya seperti apa. Tampilannya seperti ini ternyata. Ya. Nah, bagaimanakah dengan gambar ini, Bapak? Ya, kalau gambar ini bisa kita ubah nantinya ya. Tampilan di layar utamanya ini, gambar lipstick ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau kita ingin berubah dengan foto kita ya tentunya kita bisa mengubah tampilan ini dengan foto kita sendiri ya. Nah, bagaimanakah cara menggantinya? Nah, cara menggantinya adalah kita klik di customize. Seperti ini ya. Nah, gambar ini anakku sekalian, background ini bisa diganti ini anakku sekalian ya. Nah, di sini untuk mengganti image ya. Kalian tuh bisa mengganti gambar yang ada di sini melalui image ini. Tentunya kalian harus mempersiapkan gambar atau foto kalian ya di sini untuk menggantikan ini ya. Sekali lagi klik customize ya. Remove image. Change image. Nah, di sini ya. Ini akan menggantikan gambar-gambar yang ada di sini. Misalkan kita akan ganti gambar ini ya. Backgroundnya otomatis dia akan terganti seperti ini. Kalau misalnya kalian sudah mempersiapkan gambar kalian, foto kalian sedemikian rupa dengan proses pengeditan atau mungkin kalian bisa mengkonfigurasikannya dengan Canva atau apapun yang kalian pahami, ya nanti bisa ya. Oke, contohnya kalau sudah selesai seperti ini bisa ya. Kalian bisa kembali ya. Change image. Oke, ini akan tersimpan ya. Setelah di preview hasilnya seperti apakah? Oh, ini belum disimpan tadi ya. Coba kita ganti itu tadi ya. Change image. Kita ganti yang ini dan jangan lupa disimpan. Klik tombol simpan yang ada di bawah ini ya, nanti sekalian. Kemudian setelah itu kita coba lihat ya. Tampilannya seperti apakah tampilannya ya. Nah, kita lihat, kita klik. Nah, ternyata tampilannya seperti ini nanti. Coba kita lihat dulu ya. Tampilan nyatanya seperti apakah tampilan nyatanya. Kita klik. Kita keluar dulu ya. Sign out ya. Kemudian kita coba muklisblogspot.com. Ya, ini adalah tampilan utamanya. Seandainya kalian punya gambar di sini, maka yang tampil adalah gambar kalian. Oke, baik itu anak sekalian. Gambaran singkat bagaimana cara membuat blog. Nah, untuk tutorial lebih lanjut untuk membuat tampilan menu, nantinya kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.